Jadi seperti itu. Jadi analogi tadi gelas kosong, ketika gelasnya kosong, saya dapat air dari orang tersebut nih, dia kan sharing nih, ajarin, oh harusnya gini, kalau ada masalah ini tuh harusnya solusinya seperti ini. Dituanglah sedikit demi sedikit gitu. Jadi ketika sudah penuh, saya tuang lagi ke orang lain, sharing gitu. Jadi gelasnya itu jangan sampai penuh. Saya itu selalu ibaratnya kayak ambivert. Kalau secara personality, sebenarnya saya itu introvert parah. Kayak ketemu orang tuh males sebenarnya, mager gitu. Kayak aduh capek banget nih ketemu orang, ngobrol, dengerin dia cerita gitu. Misalkan ya, kita dalam hati gitu. Tapi yang namanya kita udah terjun ke dunia kerja, profesionalisme, nggak ada. Jadi saya bilang kan ada 2 orang nih, sosial sama kerja. Ketika udah mode kerja, nah ini udah aktif nih modenya nih. Sebenarnya itu bagian dari proses. Jadi teman-teman tuh setiap ada prosesnya. Jangan expect langsung mau mulai sukses begitu. Ini langsung launching jadi semuanya gitu kan. Kira-kira ada nggak gitu? Oh banyak banget. Oh baru mulai langsung sukses? Banyak banget yang berekspektasi seperti itu. Iya. Yang beneran? Yang beneran, yang... Oh iya. Alright, nah kita kembali lagi teman-teman di part 2 bersama dengan Kakak Fandi, founder dari Putih Agency. Dan ini kalau kamu belum nonton video sebelumnya, itu tuh banyak banget ngomongin tentang bagaimana dia mulai ngerintis dari yang karyawan, sampai akhirnya terjun bikin bisnis, sampai susah, bangkrut, nyari kerjaan susah. Teman-teman mesti nonton. Ada beberapa tips-tips yang bagus yang kamu bisa dapetin dari Kak Fandi, dari CV, dari mau apply kerjaan dan sebagainya. Tapi kita di sini, kita pengen lebih ngebahas, kita pengen gali lebih dalam dari mentalnya. Bagaimana dia bisa menghadapi ketika lagi dengan penuh pressure, ya kan? Nah, coba bro, perkenalkan diri dulu sebelum mulai. Silakan, Kakak Fandi. Iya, halo. Saya Fandi Tandriawan sebagai owner di Putih Agency dan sudah memanage bisnisnya itu kurang lebih hampir berarti hampir 10 tahun lah, 8-9 tahun seperti itu. Ya, kalau untuk memanage masalah-masalah itu, ya ini ya, masalah itu kan yang tadi balik lagi, semuanya itu masalah pasti ada. Kayak ibaratnya kita sudah harus mempersiapkan diri kita akan masalah itu. Jangan sampai ibaratnya gini, masalah datang, kayak saya pakai analogi itu biasa pakai kebakaran lah. Jangan sampai kebakaran dulu, baru kita mau cari airnya di mana. Nah, tapi sebelum kebakaran, yang namanya kebakaran itu kan kita harus siapin, misalkan, alat pemadamnya diletakin di mana, kemudian kayak penyebab kebakaran itu apa, misalkan nggak boleh merokok di dekat bahan-bahan yang mudah terbakar. Jadi kita harus mempersiapkan segala sesuatunya itu sebelum kejadian. Gitu. Jadi persiapannya harus lebih matang. Jadi ketika suatu masalah terjadi, mental kita tuh nggak langsung drop atau kena gitu loh, karena kita udah kebayang. Nah itu plus minusnya. Kalau saya sih merasa diri saya itu suka banyak berpikir negatifnya. Tapi menurut saya itu bukan suatu hal yang jelek gitu. Iya. Jadi ketika orang mau melakukan sesuatu, saya udah kebayang, ekspektasi terburuk saya dia melakukan ini. Nah ketika saya sudah membayangkan hal seperti itu, antisipasinya tuh minimal banget udah ketebak. Saya harus siapin ini, seperti itu. Nah, begitu pula ya kalau di kejadian nyata pun sama. Paling gampangnya gini deh, misalkan kita pakai contoh umum lah, misalkan rekrut karyawan nih. Nah, rekrut karyawan, tiba-tiba pada saat kita komunikasi lancar nih, bagus, dibales segala macam. Pada saat dipanggil, datang interview pertama, nah pada saat kita offering nih, misalkan dia sudah oke, sudah merasa nyaman, pada saat offering dia nggak cocok, sebenarnya itu udah kelihatan. Tapi kalau memang kita terlalu berpikir positif, ya ini bisalah masuk. Gitu. Padahal kita harus tahu sebenarnya POV kita itu harus melihat bisnis itu dari helikopter view. Kalau kita misalkan maksain dia masuk, ternyata dia tidak nyaman dengan offering kita, ya pasti dia akan bekerjanya sebentar, misalkan cuma 1 minggu, 2 minggu, yang which is tuh kalau di perusahaan kita tuh ibaratnya merugikan banget. Sudah masuk di training, buangin waktu 2 jam, 3 jam, dikenalin lah sama klien A, klien B, segala macam, udah di training, tiba-tiba loss. Nah kita harus cari baru lagi. Nah itu contoh kecil. Jadi ibaratnya ya antisipasi saya sebagai manajemen, ya kita memang udah harus siapin 3 atau 4 calon kandidat, karena kita nggak bisa mengekspektasikan 100% masalah itu nggak ada. Nah ini kan balik lagi tuh contoh-contoh kecil yang seperti itu tuh. Betul banget, iya nggak salah. Jadi siapin dulu embernya sebelum ini kan, jadi ada backup plan gitu istilahnya. Nah kita ngomongin pas lagi tadi mulai ngerintis dan mulai ngebangun kan ada banyak kesulitan tuh yang dihadapi kan. Kita udah ngomongin tadi sesi terakhir tuh pas lagi ngomongin soal partner bisa saling dukung, benar itu bagus banget ya, pemilihan partner seperti apa tadi udah ngomongin soal tim. Nah
pas lagi ngembangin, lagi dalam perjalanan, kan nggak mungkin mulus aja dong. Mm-mm. Tadi bikin bisnis pertama, terus di video sebelumnya teman-teman harus nonton ya, sampai akhirnya memaksakan diri mau nggak mau harus balik kerja, partnernya sampai akhirnya satu kerja duluan, terus akhirnya mundur dan sebagainya. Oke, it's okay. Pernah nggak ngerasa kayak terlambat? Nah, kayak kita ini apa ya, ngebandingin diri kan, kok gue umur segini nih, gue udah 5 tahun nih, gue udah 10 tahun gitu kan. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Oke. Kok gue kayak terlambat banget nih atau gimana ya? Kalau mau jawabannya tidak bijak, sebenarnya pasti ada. Nah. Dalam hati kecil kita itu pasti ada, kayaknya umur sekarang telat sih, kayaknya baru segini nih, pencapaian segini. Tapi kalau kita melihat balik lagi nih, dari value sama helikopter view-nya, percayalah itu nggak mungkin terlambat. Karena kalau kita memaksakan sesuatunya itu tidak pada waktunya, pasti nggak bakal kejadian. Jadi seperti ibaratnya tuh, mengimani sesuatu lah ibaratnya. Ketika misalkan, saya dipercayakannya di umur 22 tahun. Nah, di 22 tahun itu kalau saya flashback ke belakang, emosi saya, cara berpikir saya, cara menilai orang saya itu tidak lebih matang dari umur saya sekarang lah istilahnya. Yes. Jadi ketika saya dulu umur 22 misalkan, pegang uang sekian nih, manage orang sekian, itu sangat-sangat berbeda dengan di umur sekarang. Karena pengalaman masalahnya itu belum ditempa lah istilahnya. Yes. Gitu. Jadi ketika belum ditempa, belum punya pengalaman, ya udah memang kita dikasih Tuhannya itu pelajarannya sampai sana. Seperti kayak kita misalkan ya pelajarannya sekolah lah, ada SD, SMP, SMA, kan nggak mungkin SD itu diajarin kalkulus misalkan gitu kan. Ada sih memang yang ringan-ringan gitu, tapi SD pasti kan diajarinnya perkuat untuk bahasa Indonesia, sejarah-sejarah kita yang umum-umum dulu. SMP lebih rumit lagi, SMA lebih rumit lagi, begitu pula dengan peminatannya nanti mau kemana. Pelajaran itu sama, jadi kalau edukasi atau kurikulum diciptakan tuh ya memang sudah ada jatahnya. Begitu pula dengan kemampuan kita menyelesaikan masalah. Jadi kalau dibilangnya kita merasa telat, ya sebenarnya enggak juga. Kayak ibaratnya kan banyak orang yang baru mulai itu banyak banget. Saya beberapa klien nih cerita ke saya. Dia umur 20, 30, belum punya apa-apa, belum mulai sama sekali. Tapi dia baru mulai itu di umur 40, 50. Yang which is itu kan kalau kita berpikir di umur kita sekarang, wah telat banget ya. Dia ngapain aja tuh 10 tahun, 20 tahun. Tapi kalau kita pikir lagi secara dewasa, secara matang, ya memang dikasih porsinya seperti itu. Jadi nggak ada kata terlambat sih sebenarnya. Gitu. Cuma yang lebih penting itu adalah mindset sama pola pikirnya. Kalau kita memang belum berproses, ya jangan sampai sana lah ibaratnya. Kita melakukan porsi kita dulu aja masing-masing. Gitu. Setiap pada perkara kecil, makanya akan dipercayakan perkara besar. Benar banget ini kalau kita ngelihat ya. Jadi kalau memang mungkin dulu pas lagi baru mulai, ya ngerjainnya ya kecil, dikasih timnya juga mungkin yang awalnya karena ya kita baru ngerintis kan. Mungkin aja belum mampu bayar yang mahal. Terus mau memaksakan bayar yang mahal, nanti malah nggak bisa diatur. Benar nggak? Betul. Iya. Apalagi kalau misalnya klien, ya mungkin dipercayanya masih yang UMKM dulu. Tapi begitu kita dikasih yang klien gede, kagak bisa ngerjain, berantakan. Betul. Nah, itu udah ngalamin tuh ya. Betul. Keren. Oke. Pas lagi ngerasa kayak gitu, kira-kira apa yang kamu lakukan? Bener sekarang ngomongnya sekarang, bijak. Pada saat di momen itu, teman-teman pasti banyak relate, bener gak? Iya. Pas di momen itu kayak ngeliat, anjir yang lain udah begini gitu. Oke. Apa yang kamu lakukan? Jadi biasanya itu ada dua POV kalau saya bilang masalahnya seperti ini. Yang pertama itu kan pasti dari iman ya. Kalau iman tuh ya kita bawa doa aja. Jadi secara spiritual kita yakini karena spiritual ini nggak menutup kemungkinan saya tuh selama hidup selalu berpikir secara logis. Kayak misalkan nggak mungkin kalau nggak seperti ini. Itu kan logis sekali. Ibaratnya kita bertindak A, hasilnya pasti B. Tapi percayalah dengan spiritual ini ada aja jalan yang kita tidak bakal tahu. Dan itu sudah saya alamin, terutama yang tadi di fase untuk mencari kerja itu. Mencari kerja kan nggak masuk akal, masa cari lamar sampai berpuluh-puluh CV itu nggak keterima, nggak make sense. Tapi ternyata pada saat saya keterima, tidak ada tesnya, cuma interview 5 menit, kapan bisa kerja sekarang langsung kerja. Itu menurut saya suatu perjalanan banget lah. Nah terus yang kedua ini menurut saya yang actionnya. Nah actionnya ini, kita harus banyak belajar. Nah, saya selalu mengambil analogi itu seperti gelas kosong. Jadi, gelas kosong itu, ini gelas nih, kosong. Kita kalau ngobrol sama orang, kita belajar sama orang, kita sharing sama orang, pasti ada sesuatu yang kita dapat dari orang tersebut. Dan saya selalu banyak pengennya itu sebenarnya bergaul atau ngobrol itu sama orang yang lebih
istilahnya dalam tanda kutip itu mentor lah istilahnya. Jadi ada yang bisa di-sharing, dia punya masalah, saya bantu dengan pengalaman yang saya dapat dari orang lain juga. Jadi seperti itu. Jadi analogi tadi gelas kosong, ketika gelasnya kosong, saya dapat air dari orang tersebut nih, dia kan sharing nih, ajarin, oh harusnya gini, kalau ada masalah ini tuh harusnya solusinya seperti ini. Dituanglah sedikit demi sedikit gitu. Jadi ketika sudah penuh, saya tuang lagi ke orang lain, sharing gitu. Jadi gelasnya itu jangan sampai penuh gitu. Jadi kayak pikiran kita juga nggak boleh selalu, oh gue nggak mau terima ilmu dari orang lain. Jadi kuncinya sih menurut saya ke sana. Kalau banyak ketemu orang, banyak ngobrol, banyak sharing, diskusi masalah, pasti kita akan lebih wise untuk men-solve suatu problem. Biasanya seperti itu. Mantap. Dan ketemu network yang tepat di Entrepreneur Society. Yes. Oke. Pas lagi ngalamin tadi dengan segala tantangannya dan semua ya ini ya kita ngomong kan ngerasa terlambat membandingkan diri, terus mulai melangkah lagi. Pernah nggak sampai ngerasa tuh kayak hilang arah? Gua nih mau kemana sih sekarang? Gitu. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Oke. Kalau hilang arah itu mungkin ya tadi agak mirip ya. Jadi kalau misalkan udah di titik hopeless banget, sebenarnya pasti ada dalam hati kecil. Cuma ya balik lagi, kalau misalkan sampai hilang arah, pasti kita akan coba pikir nih, kenapa kita mau mulai gitu. Nah kalau kita mau mulainya memang tujuannya seperti apa jelas, ya pasti kita akan punya mental kita tuh balik lagi. Gitu. Misalkan kayak contoh, saya ambil contoh dulu, jualan sepi nih segala macem. Nah, kalau misalkan kita menyerah segala macam ya ibaratnya besok pasti kita akan tutup. Karyawan kabur segala macam. Tapi kan kalau kita memang sudah punya tekad atau mental, saya pengen untuk ngebantu nih untuk menggedekan usaha ini segala macam, pasti akan ada aja caranya. Kita mikirin marketingnya, kita collab sama orang lain, kita diskusi sama siapa seperti itu. Jadi akan ada aja jalan yang dibentuk lah ibaratnya. Oke, good. Nah, ini kan udah ngelihat pas lagi dulu baru ngerintis, baru awal. Dan seperti kita ngajarin di Entrepreneur Society kan ada kelas 1 sampai kelas 6. Kamu kan sudah sekitar udah 15 orang nih karyawan gitu ya. Nanti nonton video sebelumnya teman-teman kalau pengen tahu gimana kisahnya sampai sana. Nah, pernah nggak ngerasain brandnya udah berkembang, tapi kamunya sendiri mungkin masih kejebak di versi yang lama. Jadi kayak kita jadi anchor-nya. Kadang-kadang founder kan banyak yang stuck. Ketika kita sudah mulai punya tim yang gitu banyak, kalau semuanya keputusannya masih harus di kita kan kita bottleneck ya. Udah ngalamin kayak gitu belum? Sempat pernah dan sudah ya. Coba ceritain. Sampai ceritain. Jadi ini mungkin related sama teman-teman yang skala usahanya itu UMKM lah istilahnya. Jadi ibaratnya kan ketika kita merintis, kita memang harus dituntut untuk mengerti semuanya. Mulai dari jualan, mulai dari finance, mulai dari pajak, mulai dari accounting, mulai dari produk. Itu memang kita harus tahu semua. Jadi ketika kita sudah tahu semua, nanti ketika ada yang masalah, kita tahu nih jawaban atau solusinya seperti apa. Nah, ketika bisnisnya pelan-pelan sudah semakin besar, tangan kita kan cuma 2 ya, kaki kita cuma 2. Jadi, itu nggak bakal bisa kita kerjain semua. Contoh banget tuh waktu awal, saya ingat banget, saya sehari bisa handle 20 klien. Jadi ini lucu nih, tahun pertama, kenapa saya selalu bilang kayak Putih Agency itu head 1000 project lah. Ibaratnya kenapa? Karena tahun pertamanya kita udah hampir almost 500 project. Tahun pertama. Tapi 500 project tuh berapa orang, bro? Kita aja nggak bisa klaim gitu loh. Maksudnya gue aja klaim masih nyaris 200-an lah. Tapi karena kita mungkin projectnya panjang-panjang. Kalau project apa? Nah, projectnya itu dulu yang kecil-kecil lah. Istilahnya kayak memang, ya balik lagi yang saya bilang tuh kan awalnya transisi orang offline ke online. Jadi semua orang tuh butuh vendor untuk memvisualisasikan sesuatu. Nah, di situ jadi project kecil-kecil dan saya sebagai solo, namanya one man show lah. Sehari itu chat kalau setengah jam ditinggal itu wah udah 3 kali scroll lah istilahnya. Jadi saya ingat banget average di tahun pertama saya handle customer itu 20 customer dalam sehari. Jadi betapa sibuknya revisi, tektokan segala macam dan wah itu benar-benar hektik lah waktu itu. Jadi sembari berjalannya waktu kan bisnis nggak mungkin begitu terus. Apalagi kita bertambah umur, tenaga juga semakin berkurang, ada kesibukan lain dan kalau mau mengembangkan bisnis pasti ini akan harus dibuat hierarki. Jadi harus ada level-levelnya, siapa yang akan mengerjakan tugas apa, tugasnya apa, dan memang itu yaitu PR-nya lah. Gimana cara kita mendelegasikan, mencari orang yang tepat untuk bisa bekerja bersama kita. Wah, lebih seperti itu sih. Ada nggak bagian dari diri lama yang harus kamu tinggalkan? Wah, dalam.
Oke. Jadi kalau yang ditinggalkan dalam waktu-waktu lalu sih udah pasti ya maturity-nya lah. Ibaratnya kan kalau kita bicara 10 tahun lalu pasti masih banyak sisi yang kurang mature lah. Seperti misalkan kita berkomunikasi sama orang tidak pada tempatnya. Seperti Kayak apa gitu. tuh contohnya? Seperti Itu nggak contohnya ya itu Ngatain misalkan orang. ya seperti itulah. Jadi misalkan kita greget nih akan suatu hal. Jadi kalau kita belum dewasa sebenarnya itu kita nggak bisa lah ibaratnya langsung melontarkan atau meluapkan sesuatunya itu langsung di tempat. Tapi kalau kita misalkan sudah berproses atau memang sudah tahu lah ibaratnya ya nggak bisa di tempatnya. Jadi harus dibawa ke suatu tempat, cari momen yang pas, baru kita cari tahu masalahnya seperti apa, baru kita solving dulu masalahnya. Seperti itu. Baru kita kasih tahu, oh ternyata ini loh yang tidak sesuai. Misalkan seperti itu. Jadi balik lagi komunikasi sih kalau saya mau angkat contohnya ya. Kayak gitu. Oke. Komunikasinya internal atau eksternal sama klien atau? Jadi kalau kebanyakan sih sebenarnya yang problem itu pasti internal ya. Kalau eksternal kan kita nggak mungkin. Jadi kalau di agency itu beda ya. Kalau kayak produk kan jelas. Oh makanan ini tambahin kecap nggak bisa, ya nggak bisa gitu loh. Ini kan makanan gitu sudah ada resepnya. Tapi kan kalau agency itu namanya kita jasa, kita harus bisa dulu, baru nanti kita jelaskan. Kalau kita kerjakan dampaknya A, B, C seperti itu. Jadi, nah di eksternal tuh saya rasa lebih tricky lagi dan itu harus ada jam terbangnya lagi kita ngomong sama klien, pendekatannya gimana. Klien-klien itu kan terbagi ya, ada yang tipe dominan, ada yang follower, sama ada yang cermat. Nah ini jadi ada lagi nih sesi-sesinya kalau dibilang ini ya di bagian. Coba ceritain. Nah pengalaman kalau di eksternal itu, jadi kan kalau misalkan kita ketemu klien nih, saya itu selalu ibaratnya kayak ambivert. Kalau secara personality, sebenarnya saya itu introvert parah. Kayak ketemu orang tuh males sebenarnya, mager gitu. Kayak aduh capek banget nih ketemu orang, ngobrol, dengerin dia cerita gitu. Misalkan ya, kita dalam hati itu. Tapi yang namanya kita udah terjun ke dunia kerja, profesionalisme, nggak ada. Jadi saya bilang kan ada dua orang nih, sosial sama kerja. Ketika udah mode kerja, nah ini udah aktif nih modenya nih. Yang saya lihat orang tuh sebenarnya ada tipe-tipenya. Dia misalkan yang ada 3 orang tadi nih, satu dominan. Nah dominan ini ibaratnya tipikal klien yang dia akan mendrive terus nih. Kita ngomong 1 kalimat, dia 5 kalimat, 6 kalimat. Dan tipenya itu ada juga, kita nggak bisa bantah. Kita dengerin dulu. Dengerin sampai di satu titik dia bertanya, menurut kamu seperti apa? Baru kita masuk. Dive in gitu. Jadi itu tipe dominan. Nah kebalikannya ini yang followers nih. Nah followers ini tipikalnya yang memang kita harus mendrive dia. Karena kalau kita nggak drive tipikal klien yang followers, dia akan merasa pertama kita nggak expert, kedua tidak solving problem. Jadi followers itu modelnya dia akan yes, iya, coba dulu aja. Dan kita yang harus memang lebih aktif dengan pengalaman-pengalaman yang kita sesuai jam terbang lah. Kita handle apa, masalahnya gimana, solusinya kita akan kasih terus. Gitu. Nah itu followers itu yang kedua. Yang ketiga ini yang menurut saya agak tricky nih, bahaya nih. Bukan bahaya sih, bahkannya ya beda level lah. Ini cermat nih. Nah, tipikal klien yang cermat ini adalah tipikal klien yang dia mostly sebenarnya dominan sih, tapi dia dominan dengan data. Gitu. Jadi tipikal datanya itu dia akan kasih misalkan bulan ini gue omsetnya sekian nih, misalkan 500 juta. Penjualannya itu cuma dari misalkan dia jualannya 5 produk, penjualannya cuma 2 produk. Nah, dia akan bicara nih 3 produknya. Dan 3 produk ini tuh benar-benar harus di-solving problemnya sama kemampuan kita. Nah, ini tipikal klien yang kita harus hati-hati lah istilahnya. Karena dia tipikal cermat dan memain data. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa yang kayak cuma strategi umum segala macam. Kita harus persiapkan meeting kita dengan data. Kalau bisa riset dulu sebelum kita ketemu orang seperti ini. Yes. Itu pengalaman saya sih kalau mantap. Belajar banyak ya. Dulu padahal awal-awal nggak bisa begitu tuh. Nggak bisa. Keren banget. Nah ini makanya ini evolusi dari seseorang. Kalau tadi dibilang memang benar akan ada yang nanti sampai kayak 40 tahun, 50 tahun mereka baru mulai besar atau gimana yang dibilang terlambat atau enggak. Sebenarnya itu bagian dari proses. Jadi teman-teman tuh setia pada prosesnya. Jangan expect langsung mau mulai sukses begitu. Ini langsung launching jadi semuanya gitu kan.
Kira-kira ada nggak gitu? Oh, banyak banget. Oh, baru mulai langsung sukses? Banyak banget yang berekspektasi seperti itu. Iya. Iya. Yang beneran? Yang beneran, yang Oh iya, sangat sedikit. Dan sangat. ini saya menyaksikan banget karena apa ya, teman-teman pun juga ya memang ya banyak lah anak-anak muda. Dan ini terutama buat teman-teman yang nonton ya, semoga bisa relate. Dan nanti ini mungkin bisa jadi satu penyemangatan juga gitu. Karena yang kamu lihat di media sosial, kita orang konten, Kakak Fandi bisa confirm. Yang kamu lihat di media sosial, apakah itu 100% benar? Pertanyaan yang tricky. Sangat sedikit. Jujur sebenarnya kita kan produksi konten mungkin sudah jutaan ya, ribuan sampai jutaan lah. Intinya semua konten yang kita buat itu adalah bentuk komunikasi dari apa yang mau disampaikan. Yes. Gitu. Bukan apa yang terjadi secara realita. Gitu. Jadi ngerti ya? Nah, makanya kenapa kalau anak muda tuh terus habis itu dengerin kata umur 25 harus udah punya ini. Umur 27 udah begini, umur 30 udah begini gitu kan. Terus habis itu kan kemarin ada yang cukup rame tuh katanya kan, kalau kamu nge-gym itu orang go. Ya udah, anyway, makanya kita jangan ngelihatnya dari situ, tapi ngelihatnya justru real case, proses. Ya seperti ini. Ini Kakak Fandi nih kita kenal udah berapa lama ya? Lu ikut di Entrepreneur Society berapa lama sih? Tahun berapa sih? 3 tahun. 3 tahun ya? Yes. Elites setahun setengah, 2 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Oh, berarti emang gabung langsung Elites ya? Yes. Oke. Dan ya dari kita ngeliat kayak gitu, perkembangannya 3 tahun terakhir seperti apa tuh? Yang pas partner baru tuh udah di ketika kita udah gabung Elites. Baru gabung. Ya, yes. Jadi mulai banyak pertumbuhannya di situ ya? Iya, bisa juga. Keren. Dan kenal Kakak Fandi ini, maksudnya bukan kenal kayak udah 3 tahun, cuman ngelihat kiprahnya dia juga. Ada salah satu teman lama kita, dia bikin platform freelancer, aku nggak sebut namanya. Nah, mukanya di Daven, asik di website-nya. Gue ngeliat hebat juga nih anak ya kan. Ya itulah makanya kalau mau berproses dan benar-benar ya hari demi hari hustling. Bro, nanya satu hal lagi buat teman-teman semua, gue punya relatable nih ya. Kamu kan udah pernah ngerasain dari karyawan, udah pernah ngerasain bikin bisnis kecil yang gagal, udah ngerasain sekarang bikin agency yang lumayan nih berkembang nih. Work-life balance. Oke, work-life balance. Ini disclaimer dulu ya. Jadi kalau sensitif, karena tidak semua industri itu seperti ini. Karena ibaratnya kan kebetulan kita tekuninnya itu di dunia agency. Nah, kalau di dunia agency namanya jasa itu, kita tuh nggak bisa punya mindset oh gue jam 5 lewat 1 WA-nya off. Gitu. Jadi untuk di dunia agency sebenarnya ya beda ya, mungkin kalau dunia perbankan, finance atau mungkin industri lain itu mungkin masih bisa. Nah itu, tapi kalau di dunia jasa agency menurut saya nggak bisa. Ya tetap harus kita balance kan lah, ibaratnya memang keluarga sama pekerjaan, tapi kita harus bisa mengontrol sebisa mungkin dengan kapasitas kita yang tadi saya bilang ya, ibaratnya oh misalkan kalau customer tuh kan saya selalu bilang tuh ke teman-teman yang kerja itu kebagi 2. Ada customer yang kerja 9 to 5, ada customer yang klien kita yang kerjanya 24 jam. Yang which is itu kebanyakan 24 jam. Iyalah. Karena business owner itu biasanya sebelum tidur dia baru ngecek jam 9, setengah 10. Ini kontennya kayaknya ada revisi nih, kirim ke grup. Nah, gitu itu. Betul banget, gue banget tuh ya, oke. Karena kan si Ani sibuk ya, mau gimana? Iya, terus. Nah, itu hal-hal yang maksud saya ya ketika kita berproses itu baru kita tahu gitu loh. Tapi ketika kita jump in ke 10 tahun ke belakang, rese banget nih orang nih, chat jam 10, jam setengah 11. Tapi ketika kita udah di umur sekarang udah ngerti, ya memang dia bisanya jam begitu. Dan kita nggak harus sesuaikan. Oh, kalau jam malam ya paling kita respon baik, besok akan kita cek kembali atau apa. Jadi yang kita tanamkan value di sini itu di Putih Agency, komunikasi itu nomor 1 paling penting. Balance-nya tetap harus balance. Ibaratnya kayak misalkan, oh Sabtu atau Minggu nih ada mau syuting, klien kita F&B, kita harus mengerti dulu. Memang dia F&B-nya Sabtunya tutup, jadi kita syutingnya hari Sabtu gitu. Ya, jadi memang. Kita kasih pengertian. Balik lagi ke poin nomor 1, komunikasi. Iya. Gitu. Karena there is no such thing sebenarnya kalau kita ngelihat ya sebagai pengusaha pas baru mulai mau bikin work-life balance ya tergantung kliennya. Iya. Unfortunately apalagi agency. Tapi kalau ngomongin kalau memang di certain level tertentu, ini hanya lagi kalau dari sisi saya di certain level tertentu, ketika kamu sangat-sangat mencintai pekerjaan kamu dan kamu enjoy. Kamu nggak benar-benar bekerja gitu kan, ketika meeting sama orang, ngerjain ini, itu segala macam, ya itu menjadi
ya udah bukan kerja lagi. Kalau enjoy, kalau tidak enjoy terpaksa tuh. Anjir jam segini masih kerja, ya kan? Iya, betul. Tapi kalau aku ketemu kayak banyak meeting segala macam, I'm happy. Weekend tetap bagi waktu sama keluarga. Jadi kita ngelihatnya dalam 7 hari biasa gue bagi slot. Seminggu sekali ngasih nyokap tuh minimal. Karena kan mesti ngajak nyokap jalan, ya oke. Ada slot lagi buat nanti date night sama istri. Belum nanti kalau udah punya anak bro, lo mau punya anak kan? Nah, jadi itu pasti harus bagi waktu lagi. Tapi tetap ya kalau nggak dikompartmentalisasikan seperti itu dan diatur, nggak bisa tuh. Nah, kalau dibilang tadi di beberapa industri lain, posisi-posisi tertentu memang kadang masih jadwalnya malah lebih eratik. Tapi masih lebih bisa dikontrol. Mungkin contohnya kita nggak masuknya pagi, tapi paginya kita bisa spend time dulu sama anak, tapi siangnya kita bisa padat sampai sore ke malam, atau mungkin nggak tahu, tergantung. Betul. Nah itu nanti pilihan gitu ya. Tapi kembali lagi, kenapa aku ngomong ini? Karena banyak unrealistic expectation buat teman-teman yang baru mulai, apalagi yang baru entry nih, 20 tahunan gitu ya, Gen Z. Terus nanti jam 5 teng, udah. Terus pokoknya udah ngilang. Nah, kalau kamu seperti itu, kalau kamu pengen sampai ke titik seperti ini, ya jadi sadarilah bahwa ada proses yang harus dilalui. Mungkin nanti di certain position kamu akan punya itu nggak masalah. Dan ini ngalamin bro, karena apa? Ada, kita ngelihat ya beberapa orang-orang yang profesional, kerjanya di posisinya tinggi, multinational company. Mereka sudah terbiasa tuh, bisa remote work, bisa apa segala macam, which is bagus gitu kan. Tapi, ya memang ada trade-off-nya. Kadang malam masih harus standby dan sebagainya. Nah, itu pilihan mau yang mana gitu. Tapi kalau dibilang harus pokoknya 9 to 5 only, kayaknya kerjaan manapun akan susah deh. Nggak tahu, menurutnya gimana? Nah ini balik lagi nih, kebetulan tadi disinggung soal ya luar sama Indo ya. Nah pengalaman kita ya ibaratnya 9 to 5 nih. Kita pernah berlakukan tuh hybrid ataupun WFH ya. Sebenarnya it's a good point lah. Karena saya pernah memang mau buka cabang di Singapura juga waktu itu. Dan saya melihat kalau di luar sana ya memang di Aussie mereka work-life balance, ibaratnya mau kerja di manapun, mungkin hybrid seminggu 1 kali datang, 2 kali datang. Tapi ibaratnya, ini disclaimer lagi nih, mungkin yang pandangan saya, SDM kita itu masih belum terlalu bisa memenuhi hal-hal seperti itu. Contohnya paling gampang, jam 9 kita mau meeting, ada 10 orang, ternyata yang masuk cuma 7 orang. Satunya lagi belum bangun, satunya lagi di luar, padahal sudah tahu ada meeting. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang menurut saya budaya kita tuh belum bisa tolerir gitu loh, seperti itu. Jadi dampaknya pun berbeda. Kalau mungkin di luar, yang seperti itu bisa diterapin gini. Ya memang bisa, tapi kualitasnya berbeda juga seperti itu. Memang ya kembali lagi kesadaran diri sendiri. Nah itu mungkin perlu dididik dan diajarkan. Kita sih cukup fleksibel ya dalam timing, tapi teman-teman tuh cukup konsisten dalam delivery. Tapi memang yang diajarkan nih ada, aku cerita lagi, istri itu international company juga. Dia masih remote tuh. Tapi dia bilang, remote tetap masih ada jadwalnya yang giliran masuk ke kantor ke 3 hari atau 2 hari seminggu gitu kan. Dia ngomong sama timnya, jangan sampai fleksibilitas ini rusak gara-gara 1-2 orang gitu kan. Ya, karena tanggung jawab tadi. Dan unfortunately memang kalau kamu pengen naik ke satu kelas tertentu, level tertentu, kamu harus bisa memanage diri kamu sendiri. Gitu. Kalau enggak, ya akhirnya malah fleksibilitas itu akan hilang dan kamu akan jadi tetap jadi sebagai slave gitu ya istilahnya ya. So itu yang menentukan level awal sama level orang-orang yang sudah naik ke level supervisor, manager, dan upper level management, itu adalah bisa memanage diri. Satu pesan terakhir, Kak Fandi, gimana caranya kamu bisa memanage diri kamu sampai di level seperti ini? Silakan. Menurut saya tipsnya itu lebih ke disiplin sih. Jadi disiplin itu sangat penting banget. Segampang misalkan saya merasa, saya ambil contoh misalkan bangun pagi deh. Jadi bangun pagi itu ibaratnya kan bagi beberapa orang tuh nggak terlalu masalah kalau nggak bangun pagi. Tapi bagi saya, meskipun saya tidur jam 1, jam 2, even jam 3 kalau lagi insomnia nggak bisa tidur, pasti saya akan tetap bangun jam 7:30 atau jam 8 lah paling lama. Nah dari bangun pagi itu, kita akan lebih banyak waktu untuk meluangkan waktu lah. Ibaratnya jam 8, kita persiapan, kita cari nih mau bikin apa, olahraga dulu, atau sometimes bikin apa, baca yang lagi ngetren apa, kontennya seperti apa, revisi seperti apa, dan kita udah tahu mau kerjain apa di jam 9. Seperti itu. Jadi sesimpel habit dari disiplin itu sih.
Gitu. Jadi kalau kita disiplin, saya percaya pasti ke depannya itu apa yang kita mau capai lebih gampang tercapai lah istilahnya. Mantap. Final words bro, sebelum kita akhiri sesi ini. Semoga teman-teman tadi dapat banyak hal ya. Dan nanti nonton video sebelumnya juga kalau pengen tahu kisah perjuangannya lebih lagi. Dan kalau pengen kenal tentang Kak Fandi, Kak Putih Agency, bisa nanti klik di bawah sini. Ya kita akan selalu ikut sertakan di YouTube channel kita. Dan kalau teman-teman mendapatkan sesuatu, please share. Karena kita ngelakuin gini, konten-konten gini tuh kita pengen supaya bisa deliver lebih banyak lagi hal-hal positivity dan menyebarkan dampak yang positif buat teman-teman di luar sana. So bagikan dan nanti share, klik, subscribe. Bantuin buat di Instagram, sosial media juga kalian tampilkan kalau emang ada sesuatu yang menyentuh hati. Dan nanti kalau pengen kenalan langsung tinggal di follow aja. Dan satu final word, pesan buat teman-teman yang nonton, buat mungkin apa ya, ya teman-teman lah kalau gitu. Kalau mau adik-adik terlalu ini kayaknya. Final words dari saya sih paling, ya benar sih, nggak ada terlambat untuk memulai, jangan takut untuk memulai. Karena peluang itu sebenarnya banyak sekali. Tinggal gimana kita memanage kita punya diri sendiri seperti itu. Jadi saya selalu bilang tuh kita punya soft skill sama hard skill. Nggak semua orang terlahir bisa untuk mengerjakan hard skill. Tapi soft skill ini tuh yang sangat membantu lah ibaratnya. Mulai dari cara kita berkomunikasi, cara kita memahami orang lain, dan masalah itu nggak pernah bakal habis. Di mana ada masalah, di situ ada solusi, dan di situ ada peluang. Gitu. Begitulah kata Kakak Fandi dan saya setuju sekali. So teman-teman kalau pengen belajar lebih lanjut, come and join us dalam event-event kita. Semoga nanti di Entrepreneur Society bisa bikin event-event ada di luar kota, di kota-kota terdekat kamu. Tapi in the meantime kita lebih banyak akan berbagi ilmu dan melalui channel-channel seperti ini. So klik, follow, subscribe dan kamu bergabung dengan kita, bertumbuh, berkembang, nanti kenalan sama Kak Fandi langsung. Kalau pengen DM, tanya-tanya, silahkan banget. Kalau pengen nanya soal bisnis atau pengen nanya soal brandnya, ke Putih Agency boleh. Dan ya semoga ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan jangan pernah berhenti untuk berjuang. Setiap ada prosesnya. Di Entrepreneur Society, go bold and beyond. Sampai jumpa teman-teman.